Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit lagi sih ya. Cuman hari ini tuh materinya banyak. Saya takutnya nanti waktunya nggak cukup. Jadi kita mulai saja ya. Sambil menunggu yang lain, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pulpennya sudah terlihat? Sudah? Miss. Sudah, Miss. Sudah ya. Hari ini kita akan belajar tentang possibility. Oke, tahapan dalam survei cepat. Ya, apa saja yang perlu dipertimbangkan saat kita mau melakukan survei. Nah, ada yang sedang di luar tidak? Semuanya posisinya memungkinkan untuk menyimak kuliah? Insya Allah, Miss. Memungkinkan, Miss. Oke. Jadi minggu lalu kan tentang konsep dasarnya sama sejarahnya survei cepat ya. Nah, minggu ini kita sudah mulai lebih mendalami tentang survei cepat. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dan dipikirkan oleh peneliti bersama dengan tim. Jadi biasanya survei cepat ini karena harus dilakukan dalam waktu yang cepat ya, maksimal 2 minggu sampai 3 minggu, itu proses pengerjaannya tidak dilakukan secara individu, tetapi kebanyakan dilakukan secara tim ya. Jadi bagi-bagi tugas, siapa yang turun ke lapangan, kemudian siapa yang akan menganalisis data dan lain-lainnya. Nah, yang perlu diingat adalah dalam melakukan survei cepat harus sudah menentukan jumlah variabel yang terbatas. Tidak boleh terlalu banyak. Ada yang masih ingat berapa jumlah variabel yang dibatasi dalam melakukan survei? Berapa? Berapa jumlah pertanyaan dalam kuesioner? 20 sampai 30. 20 sampai 20 30, Miss. sampai 30 pertanyaan. Nah, kemarin itu kan dalam materi pertama saya sampaikan bahwa untuk jumlah sampel ya pakai PPS, probability proportionate to size, itu ukurannya adalah 30 dikali 7 ya. Ya, 30 kali 7 kemarin rumus perhitungannya juga udah dikasih tahu kenapa bisa dapat sekian. Nah, itu 210 adalah jumlah minimal ya, jumlah minimal. Jadi ada batasan toleransi kalau memang jumlah populasinya agak besar gitu, kemudian kamu mau melakukan survei cepat, maka boleh dikumpulkan sampai maksimal sampel 300. Ya, 300 orang. Jadi surveinya mau di satu kota atau di satu kabupaten itu boleh gitu ya, pakai survei cepat. Tapi biasanya jumlah sampel yang dipakai itu bukan 210 tapi 300. Nah, 300 dapatnya dari mana? Klasternya ya, klasternya tetap 30 klaster. Kemudian dari setiap klaster yang dipilih itu bukan 7 orang ya, tetapi 10 orang. Sehingga 30 dikali 10 didapatkan 300 sampel. Seperti itu ya. Jadi rentang jumlah sampel dalam survei cepat antara 210 sampai dengan 300. Bagaimana kalau kurang dari 210? Kira-kira representatif atau tidak? Tidak ya, karena tidak memenuhi jumlah sampel minimal. Jadi derajat kepercayaannya kan 5% ya. Kalau misalnya pakai yang 10%, memang jumlah sampelnya nanti hitungannya bisa lebih kecil. Tetapi
Kemungkinan errornya adalah 10%. Nanti kita akan belajar ya tentang presisi dan akurasi. Kemudian jangan lupa dalam melakukan survei cepat kita harus punya software ya dan juga komputer serta printer portable. Jadi ini sangat dibutuhkan. Karena biasanya survei cepat dilakukan dalam misi atau proyek yang memang dilakukan di lapangan, kemudian berpindah-pindah gitu ya, berpindah-pindah. Kemudian piranti lunak yang sesuai, tadi yang saya bilang software yang sesuai, ada aplikasi apa saja yang akan kita pakai? Ada EpiInfo, ya, kemudian ada apa lagi? EpiInfo, kemudian ada Survei. SPSS sama si survei. Oke, EpiInfo sama si survei. SPSS kita tidak pakai ya, Stata juga tidak pakai. Metode sampling yang sesuai ya, seperti yang kemarin pakainya probability proportional to size. Dan jangan lupa hasil laporannya perlu disebarluaskan. Utamanya pada stakeholder. Nah, pertama tadi saya udah bilang ya, jumlah variabel yang terbatas. Saya lupa bahwa ada penjelasan detailnya. Nah, ini ya waktunya 2-3 minggu sampai menulis laporan. Kemudian, nah harapannya kalau jumlah variabelnya sedikit, artinya pertanyaannya lebih representatif dan lebih efisien dan waktu untuk mengumpulkan datanya menjadi lebih cepat. Karena biasanya stakeholder itu nggak suka lama-lama nunggu hasil. Apalagi misalnya kamu ngerjain project by request dari pemerintah gitu ya, dari pemerintah, dari kementerian apa gitu. Mereka mau survei keberhasilan program, tapi nge-hire tim peneliti dari luar gitu ya. Nah, kamu bisa melakukan survei cepat. Cuman itu harus mempertimbangkan beberapa ketentuan ini. Ya, nah terus ini portable komputer sama printernya. Saat kamu mau turun lapangan, pastikan laptop yang kamu pakai baterainya masih bagus. Jadi jangan mesti nyari colokan dulu karena udah bocor ya. Biasanya dulu zaman saya jadi mahasiswa begitu, saya punya laptop yang lama tuh baterainya bocor. Jadinya kalau nggak dicolok nggak bisa nyala. Ada yang punya laptop kayak gitu? Nah, yang laptop kayak gitu nggak bisa dipakai survei cepat ya. Karena nanti kalau di lapangan nggak ada colokan, kamu nggak bisa pakai. Nggak ada colokannya, Miss. Baterai saya nggak bisa nyala kalau nggak nyolok gitu. Berarti apa? Baterainya harus ganti dulu ya. Kemudian Windows compatible ya, atau yang Mac juga bisa ya, yang Apple. Kemudian RAM dan hard disk yang adekuat. Karena biasanya buat ngolah data, tapi biasanya EpiInfo itu selama dia Windows-nya 7 ke atas sih harusnya kompatibel. Kemudian suhu device-nya yang tahan 38 sampai 43 derajat Celcius dan kelembapan 95 sampai 99. Karena ada di beberapa negara yang suhunya terlalu rendah ya, sehingga device-nya nggak bisa nyala gitu karena membeku ya. Jadi saat melakukan analisis data nggak bisa, atau misalnya kelembapannya sangat rendah gitu ya. Maka harus mencari tempat yang bisa menunjang untuk device-nya supaya bisa nyala. Seperti itu. Nah, kemudian piranti lunak yang tadi sudah disebutkan ya, ada word processing. Jangan lupa untuk bikin laporan, biasanya pakai apa namanya, Microsoft Word, lalu formulir wawancara. Walaupun kita nanti punya template di EpiInfo, itu seharusnya tetap di print out ya. Kemudian protokol atau pedoman dari survei cepat sendiri harus dibuat karena apa? Karena tadi yang saya bilang yang melakukan adalah tim. Setiap tim harus megang pedomannya ya supaya bisa menjalankan sesuai dengan arahan. Kemudian laporan akhir ya, laporan akhir juga perlu pakai Microsoft Word. Dan biasanya presentasi pakai PowerPoint gitu ya. Kemudian statistiknya adalah info yang kita pakai mostly. Kemudian di survei untuk menentukan ukuran sampel, memilih sampel, dan memilih random start. Jadi kalau misalnya kita bingung menentukan, kita mulai dari titik mana, itu pakai random start dari aplikasi si survei. Jadi betul-betul bukan atas kehendak peneliti gitu ya. Dan spreadsheet atau grafik, nah ini sebenarnya kalau udah di EpiInfo sih, tabel sama grafiknya udah bisa dibantu ya. Kalau dulu
Belum ada app info itu pakainya Excel. Spreadsheet ini maksudnya Excel ya. Excel kan kita bisa bikin kurva di Excel, cuman emang agak ribet. Nah, metode sampling yang sesuai, tadi yang sudah saya bilang ya, saya udah jelasin tadi. Pakai two-stage cluster, kemudian dipilih sampai maksimal 300 sampel. Dari 30 cluster, dikali 10 dalam setiap clusternya. Ada diseminasi informasi tadi. Nah, yang perlu disampaikan adalah biasanya dinas kesehatan setempat atau misalnya stakeholder setempat itu membutuhkan hasil-hasil intinya saja gitu. Jadi setelah kita selesai mengumpulkan data, data itu harus segera diinput. Nggak kayak kamu bikin skripsi ya. Kalau bikin skripsi, habis ngumpulin data, ngentry-nya kapan tahu. Nah, kalau survei cepat tuh nggak boleh. Habis data terkumpul langsung di-entry, habis di-entry, selesai di-entry harus langsung dianalisis semua. Nah, yang perlu disajikan adalah hasil-hasil utama saja ya. Jangan masukkan hasil yang kontroversial, misalnya kamu menemukan hal yang negatif di sana. Kemudian kamu melihat karakteristik dari stakeholder atau pejabat publik di sana itu cenderung kurang bisa menerima kritikan atau masukan dari orang lain misalnya. Maka ketika kamu melaporkan pertama kali hasil survei kamu secara informal, ini jadi sebenarnya sebelum laporannya selesai, jadi PPT-nya dulu lah istilahnya gitu ya. Jangan pernah menyampaikan sesuatu yang bersifat kontroversial, apalagi survei kamu adalah survei yang sensitif, misalnya mau melacak populasi kunci ya, ke rumah bordil gitu ya, atau ke lokalisasi populasi kunci HIV/AIDS, ke lokalisasi ya kayak di lokalisasi tahu kan? Oh ya lokalisasi ya. Saya nggak bisa nyebutin di mananya ya karena ini contoh saja. Kemudian selesaikan laporan tertulis dalam waktu 3-4 minggu setelah survei dimulai. Tapi biasanya dalam 3 minggu itu sudah selesai. Baru di dalam laporan tertulis itu nanti lengkap isi laporannya. Karena biasanya kalau yang tertulis sama saat stakeholder itu mendengar sama membaca kan beda ya. Saat dia mendengar langsung presentasi dari peneliti biasanya akan sangat peka gitu ya. Tapi saat membacakan biasanya hanya di skimming. Nah, hanya mencari hasil-hasil utama saja, maka semuanya harus ditulis dalam laporan. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan survei cepat. Ini yang perlu diperhatikan, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab saat kita melakukan survei cepat. Pertama, mengapa kita perlu melakukan survei itu? Ya. Kemudian saat kita sudah yakin bahwa itu perlu dilakukan, lalu apalagi yang perlu kita cari, informasi apa yang akan dibutuhkan, ya. Kemudian siapa yang akan disurvei, sasarannya siapa, unit apa yang akan dijadikan sampel. Unitnya nanti kita akan belajar, oh ternyata unit sampling itu bermacam-macam. Ini yang mau saya tekankan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku pada survei cepat, tapi pada semua jenis survei, termasuk skripsinya mahasiswa gitu. Saat kamu sudah punya proposal skripsi masing-masing? Sudah atau sedang membuat? Belum? Sudah punya pembimbing skripsi? Sudah, Miss. Sudah, kalau sudah punya pembimbing skripsi, segera dikonsulkan kepada pembimbingnya ya. Kemudian nanti dalam tahapan metode di bab 4 itu, kamu akan menulis desain studi kan? Metode penelitian kan? Nah, desain studi, kemudian populasi dan sampel. Nah, ini terkait dengan unit apa yang akan dijadikan sampel. Ini sama ya prinsipnya. Jadi, teman-teman harus pahami betul bagaimana cara menentukan sampel dalam penelitian kita. Kemudian, seberapa besar tingkat error yang dapat diterima. Nah, error dalam penelitian. Jadi, prinsipnya adalah seorang peneliti harus melakukan penelitian dengan jujur. Ya, dengan jujur. Yang tidak boleh dilakukan oleh peneliti adalah berbohong. Gitu. Sehingga karena kita dituntut untuk jujur, maka perlu dilakukan sebuah penelitian berdasarkan prosedur yang berlaku. Ya, perhitungan-perhitungan statistik yang sudah ditentukan kalau memang itu surveinya penelitiannya bersifat kuantitatif. Tapi kalau epidemiologi ya harusnya kuantitatif ya. Harusnya kuantitatif. Lalu seberapa penting informasi yang ingin didapat? Jadi dasarnya dari pertanyaan yang pertama dan nomor 2 berlanjut ke nomor 6 gitu. Nomor 6 adalah putusan akhir, hasil akhir yang bisa menentukan hasil dari survei cepat kita bermanfaat nggak buat stakeholder.
bermanfaat nggak buat pengambilan kebijakan berikutnya gitu ya. Gitu. Nah, mengapa suatu survei itu perlu dilakukan? Nah, pertama bisa dilakukan karena untuk mengurangi perluasan penyakit di masyarakat. Objektif utama itu atau tujuan utamanya itu ya meningkatkan derajat hidup kesehatan masyarakat sebenarnya itu. Cuman secara khususnya biasanya kamu harus menentukan kan secara spesifik. Nah, survei bisa dilakukan untuk mengukur morbiditas ya. Morbiditas itu bisa berupa apa saja? Insidence. Ya, insidence. Apa sih insidence? Karima, insidence apa Karima? Suatu kejadian. Suatu kejadian. Apa itu insidence? Dasar EPID ya. Dasar EPID, mata kuliah dasar EPID. Apa itu insidence? Mega, insidence apa Mega? Jumlah kasus baru, Miss. Jumlah kasus baru atau persentase kasus baru ya, biasanya dalam bentuk persentase atau penyebutnya apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kan kalau insidence ada penyebut, ada pembilang ya. Kalau pembilangnya tadi jumlah kasus baru, penyebutnya apa? Lentera. Halo, Miss. Maaf, Miss. Ya. Suatu kejadian penyakit terjadinya penyakit baru. Iya. Insidence itu kan ada penyebut, ada pembilang ya. Penyebutnya apa? Tadi si Mega sudah bilang, berisik sekali di sana. Kamu bisa mendengar saya? Berisik sekali di sana. Matiin aja deh speakernya ya. Fania. Sini. Fania. Miss. Oke. Berisik Iya, sekali Miss. di tempatnya. Suara berisik sekali. Fania, penyebutnya insiden apa Fania? Jumlah populasi yang berisiko. Oke, jumlah populasi yang berisiko. Jadi jumlah kasus baru dibagi jumlah populasi yang berisiko. Itu namanya insidence. Ya, sip. Sekarang prevalence. Prevalence. Coba saya mau tanya. Nia, Nia. Prevalence apa Nia? Kasus yang udah lama. Kasus yang sudah lama, yakin? Iya. Hilda Nurul. Prevalence apa Hilda? Jumlah kasus baru ditambah kasus lama, Miss. Jumlah kasus baru ditambah jumlah kasus lama. Kemudian itu penyebut apa pembilang? Itu baru pembilangnya. Penyebutnya apa? Iya. Indah. Jumlah populasi, Miss. Jumlah populasi apa? Indah. Pembilangnya, penyebutnya apa Indah? Itu penyebutnya, Miss. Jumlah populasi yakin. Jumlah populasi saja. Seluruh populasi berarti. Oh, yang berisiko, Miss. Jumlah populasi yang berisiko. Population Ya. at risk. Ya, jangan lupa. Populasi yang berisiko. Itu prevalence. Oke, yang nomor 3. Tingkat disabilitas. Ya, tingkat disabilitas ini bisa diukur dengan cara apa? Saya mau tanya Dewi. Dewi, kalau disabilitas cara menghitungnya bagaimana, Dewi? Dewi, apa definisinya tingkat disabilitas? Ramadan. Iya, Miss. Apa sih tingkat disabilitas? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Salma.
Apa Zalma tingkat disabilitas? Iya, Miss, sama. Kalau tingkat disabilitas kurang tahu. Sekarang tahu. Tingkat disabilitas apa sih? Kecacatan kan? Ya, Iya, atau malfungsi dari suatu organ ya, disfungsi dari suatu organ. Nah, penghitung tingkat disabilitas adalah ya jumlah orang yang disable ya, jumlah orang yang disable atau yang cacat akibat suatu kejadian tertentu atau penyakit tertentu dibagi ya per jumlah seluruh penderita penyakit tersebut ya, dibagi seluruh jumlah kasus gitu, bukan dibagi jumlah populasi yang berisiko, tapi yang kita hitung orang yang cacat dari orang yang sakit itu berapa persen gitu ya. Tuh, bedanya insidence prevalence dengan tingkat disabilitas itu. Kalau insiden prevalence, pembaginya atau penyebutnya adalah population at risk, ya, populasi yang berisiko. Artinya orang yang sehat juga masuk dalam perhitungan dalam penyebut di sana. Tetapi, kalau tingkat disabilitas itu harus dibagi dengan jumlah orang yang sudah sakit atau kasus. Kemudian mengukur mortalitas ya. Mortalitas apa sih mortalitas, Fania? Fania udah catat nih ya, Fania mulu. Amira. Mortalitas apa Amira? Jumlah kematian, Miss. Jumlah kematian. Jumlah kematian di suatu waktu. Di suatu waktu Dibagi, dibagi jumlah penduduk di waktu itu. yakin? Puspa. Apa bagaimana cara menghitung mortalitas atau definisinya mortalitas? Definisi sebenarnya sama dengan cara menghitung ya. Puspa Ya, udah Miss. ngakipi, Puspa udah enakan badannya. Alhamdulillah udah. Mortalitas kan jumlah kematian ya, Miss, ya. Per 1000 penduduk bukan sih, Miss? 100.000 penduduk. Jumlah orang yang meninggal dunia akibat suatu penyakit tertentu dibagi seluruh populasi yang berisiko ya, dibagi seluruh populasi yang berisiko. Oke, itu. Nah, ini ada perhitungan yang lebih kompleks lagi. Tadi saya harap kalau mahasiswa peminatan EPID untuk ukuran frekuensi suatu penyakit yang standar dan dasar, ini insidence, prevalence, tingkat disabilitas, mortalitas, itu semuanya dasar ya. Hampir semua jenis penyakit itu pasti akan dihitung ininya gitu kan, sebagai ukuran besaran masalah suatu penyakit. Nah, selanjutnya ada juga namanya kombinasi antara morbiditas dengan mortalitas ya, yang disebut ukuran beban penyakit atau burden of disease ya. Burden of disease dikuantifikasikan dengan menggunakan DALYS. DALYS itu apa sih? DALYS adalah disability adjusted life year ya. Disability adjusted life year. Disability adalah disabilitas yang di-adjusted berdasarkan hitungan tahun ya. Kalau didefinisikan jumlah tahun yang hilang ya untuk hidup sehat karena kematian dini, penyakit atau disabilitas. Jadi gini, burden of disease itu dari orang-orang yang sakit ya, dari orang-orang yang sakit berapa angka jumlah tahun yang hilang yang seharusnya dia bisa hidup sehat tetapi dia nggak bisa, dia kehilangan tahun-tahun itu, dia kehilangan waktu-waktu itu karena dia sakit atau karena dia cacat atau karena dia meninggal lebih dini, premature death ya, kalau dalam istilahnya WHO itu namanya kematian dini itu premature death ya, bukan bayi doang yang prematur tapi juga ada kematian prematur ya, yang seharusnya belum meninggal dia sudah meninggal di usia itu. Jadi patokannya kematian dini apa sih? Elsha, kapan seseorang dikatakan meninggal dan kematiannya itu disebut kematian dini? Mungkin saat kecelakaan, Miss, umurnya masih muda. Iya, maksudnya patokan mudanya itu dari mana perhitungannya?
Segala sesuatu yang dikuantifikasikan dalam epidemiologi itu ada dasarnya. Ya, kenapa kita bisa sebut dia meninggalnya terlalu muda? Ada yang tahu nggak? Patokannya Kurang apa? dari 70 tahun. Di bawah angka harapan hidup ya, Miss? Siapa itu yang jawab? Amira ya? Ya, ketika dia Iya. meninggal dunia di bawah usia harapan hidup rata-rata dalam suatu negara. Ya, usia harapan hidup laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Tidak. Tidak sama. Zulfa, usia harapan hidup laki-laki di Indonesia sekarang berapa tahun? Kalau nggak salah sekitar 70 lebih deh, Miss. Lebihnya berapa? Ini 3 ya, kalau nggak salah. Udah lupa juga. Coba dicari sambil dicari. Indah. Indah udah saya tanya belum? Iya, Miss. Berapa usia harapan hidup laki-laki di Indonesia sekarang? 71 tahun. 71 tahun, yakin? Bukan. Atau 73. Laki-laki 73. Kalau 73. perempuan 68. Yakin? Nggak kebalik. Kebalik. Lebih tinggi mana laki-laki sama perempuan? Zalma ketawain nih Zalma. Zalma udah saya tanya belum? Udah kayaknya tadi ya. Yang belum saya tanya tuh yang belum aktif kameranya. Siapa? Alfia Ismiana. Mana Alfia? Iya, Ibu. Alfia, usia harapan hidup laki-laki sekarang berapa di Indonesia? 68. 68 tahun, yakin? Iya. Kalau perempuan berapa? 73. Belum sampai 73, masih proyeksi ya. Alika, laki-laki berapa sekarang perempuan usia harapan hidupnya berapa? Ya, Miss. Perempuan 73. Belum sampai 73. Miss, ini udah dapet. Berapa? Siapa tuh Zulfa? Berapa Zulfa? Iya, jadi kalau perempuan itu 74,36 tahun, kalau laki-laki 70,26 tahun. Itu Jadi berdasarkan rata-ratanya apa? 72. Ini Berdasarkan apa? dari sumber datanya gitu, Miss? Dari Supas. Supas tahun berapa? Ini tahun 2015. 2015. Sekarang tahun berapa? 2020 udah ada ya? Nah, udah ada dong, tiap tahun ada dong. Nah, kan kalau yang tadi disebutkan usia rata-ratanya di dua jenis kelamin itu masih diproyeksikan di tahun 2025 naik menjadi 74 ya. Naik menjadi 74. Nah, tapi sekarang baru berapa? Artinya kan belum sampai segitu. Sekarang baru berapa usia harapan hidupnya di Indonesia? Kalau laki-laki perempuan sih, Miss, kalau di BPS itu 71,47. Ya, 71,47 gabungan ya. Iya. Rata-ratanya ya. Oke, kalau yang perempuannya? Ada yang dapat nggak? Dicari ya. Dicari. Oke, taruhlah patokan 71,47. Yang perempuan lebih tinggi. Jadi, seingat saya tuh yang laki-laki itu masih 68, 69 ya. 68, sekian lah. Yang perempuan sudah 71, 72. Nah, kalau misalnya orang tua kita ya atau kakek nenek kita meninggal di usia yang laki-laki di usia 65 tahun, artinya beliau meninggal dini atau tidak? Kematian dini atau tidak? Iya, karena dia meninggal di bawah usia harapan hidup. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada perempuan yang meninggal di usia 69 tahun, itu kematian dini atau tidak? Kematian dini, karena usia harapan hidupnya 70 tahun ke atas. Gitu. Jadi, kata-kata atau definisi kematian dini bukan karena tadi kecelakaan kemudian dia mati muda gitu ya. Tapi yang udah kakek nenek di mata kita pun ya, selama dia meninggal di bawah usia harapan hidup itu masuk dalam kategori kematian dini. Jelas ya? Kemudian ini kita kaitkan dengan ini saya jadi kayak lagi ngajar epid dasar lagi nih. Nggak apa-apa deh, biar mantap ya. Teman-teman Nggak apa-apa, Miss. Ya, harus menguasai. Ini waktu di epid dasar udah dapat belum?
Udah, Belum, cuman udah. kalau yang dalis ini belum mendalam. Belum mendalam ya. Nah, kemudian jika dikaitkan dengan kenapa sih angka kematian bayi itu sangat menjadi concern dalam upaya penanggulangan penyakit di Indonesia. Dalam prioritasnya waktu kemarin kita belajar current issue di RPJMN ada gitu kan ya, menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, dan di Renstra Kemkes ada. Kenapa? Ini masih lagi ngomongin burden of disease ya. Cara menghitung usia harapan hidup tuh bagaimana sih? Jumlah tahun hidup, ya, jumlah tahun hidup seluruh penduduk Indonesia, kalau kita ngomongin kasarnya ya, dibagi jumlah penduduk Indonesia. Jadi gini, misalnya sekarang, ini ada berapa? Jadi kayak kita ngomongin hitungan rata-rata ya, ada 23 ya? 23 bukan? 23 ya? Iya, Miss. Nah, 23 misalnya umurnya ada yang 19 misalnya. Benar nggak saya nebaknya? Apa kemudaan apa ketuaan? Ada yang 20 misalnya ya, ada yang 21 misalnya ya, ada yang 19, ada yang 20, ada yang 21. Itu total umur kalian semua digabung ya, ditambah lalu dibagi 23. Kenapa? Karena 23 itu adalah total jumlah penduduknya EPIT angkatan 2000 berapa ini saya lupa, 2018 ya? Apa 2017? Iya. 2018. Nah, itu cara menghitung usia harapan hidup. Nah, konteksnya kalau di negara kita ya, jumlah umur, total umur dari seluruh penduduk dibagi jumlah penduduk. Jadi case-nya, kenapa bayi mati itu masalah sekali bagi sebuah negara? Karena nyawa si bayi ketika dia lahir, dia terhitung sebagai satu orang penduduk Indonesia yang baru. Oke? Tetapi ketika dia lahir dalam waktu beberapa jam, ketika dia mati dalam waktu beberapa jam setelah dilahirkan, atau beberapa hari setelah dilahirkan, ya masih hitungannya neonatal ya, kematian neonatal gitu. Nah, itu dia tidak menyumbang umur. Jadi jumlahnya dia, ya nyawanya dia menjadi pembagi gitu. Dia nyumbang sebagai pembagi, tetapi dia nggak nyumbang umurnya gitu. Paham nggak? Jadi Iya. penyebutnya nambah, pembilangnya nggak nambah. Kalau misalnya penyebut atau pembaginya nambah, artinya apa? Angka hasil akhirnya menjadi lebih kecil kan? Gitu. Iya. Artinya kalau semakin banyak bayi baru lahir yang mati, usia harapan hidup di Indonesia akan semakin turun. Gitu ya. Makanya kenapa angka kematian bayi itu sangat menjadi concern di sebuah negara. Gitu. Jelas ya? Itu prinsipnya. Seperti itulah bagaimana bidang kesehatan menghargai sebuah nyawa manusia, gitu ya. Tuh, seperti itu. Jadi setiap umur kita itu dihitung dan menjadi sumbangsih bagi kemajuan sebuah negara, karena negara maju dan negara berkembang itu juga diukur berdasarkan usia harapan hidupnya, ya. Gitu. Kalau negara-negara maju usia harapan hidupnya ada yang sampai 80 tahun loh. Gitu. Kita masih di antara 60 dan 70. Nah, kemudian DELIS ini, kita kembali ke sini ya. Ini kayaknya 50 slide nggak nyampe deh, ntar. Kayaknya nyambung minggu depan nggak apa-apa ya. Yang penting ilmunya dapat ya. Saya mau kalian paham ya. Daripada kita ngejar materi tapi nggak ngerti. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ya. Nah, tadi kita kembali ke DELIS. DELIS adalah jumlah tahun yang hilang ya untuk hidup sehat karena kematian dini atau karena penyakit atau karena disabilitas. Nah, jadi yang dihitung bukan karena dia mati aja kalau dalam DELIS. Kalau dia sakit, terutama penyakit tidak menular, ya kayak misalnya diabetes. Di usia 25 dia udah kena diabetes. Artinya masa hidup sehatnya berkurang nggak kalau kita patokannya dari 70 tahun? Jauh ya. Jadi dia akan merasakan sisa hidupnya dalam kondisi sakit, gitu kan? Itu jumlah tahun yang hilang itu kehitung jadi DELIS. Ngerti ya?
Jadi misalnya qadarullah umurnya 70 tahun, dia sampai meninggal gitu, atau 60 tahun lah, biasanya kan orang diabetes umurnya nggak panjang ya. Nah, 60 tapi dari 25 dia udah terdeteksi diabetes tipe 1 misalnya, atau diabetes tipe 2. Nah, 60 kurang 25 berapa? 35 ya. 35. 35 tahun adalah usia yang hilang, tahun yang hilang. Gitu ya, 5 tahun yang hilang karena dia udah sakit diabetes. Karena kan kalau diabetes kan seterusnya akan sakit ya, atau disable. Nah, misalnya karena diabetes itu kemudian, atau bukan disable itu misalnya karena penyakit yang lain. Sebenarnya dia penyakit menular tapi disable. Contohnya pada pasien kusta. Ya, pada pasien kusta. Kusta kan penyakit menular ya. Kemudian karena dia sakit dan tidak mengetahui dia sakit kusta sehingga terlambat untuk diobati, terjadi reaksi pada tubuhnya, lalu sistem sarafnya tidak berfungsi, kemudian cacat gitu ya. Matanya tidak bisa berkedip nih, cacat karena kelopak matanya nggak bisa gerak lagi syarafnya. Nah, cacat kan? Cacat di usia 40 tahun misalnya. Dia hidup sampai umur 70 tahun, maka ada 30 tahun yang hilang. Gitu ya. Itu namanya DELIS. Ya. Jadi di total dari mana? Di total dari year of life loss. Year of life loss ini kan akibat kematian, premature death ya. Sama years life with disability. Ya, jadi years life with disability ada jumlah tahun hidup dengan disabilitas. Kalau dia sepanjang hidupnya dia cacat, juga menjadi burden of disease. Oh ya. Nah, kalau years life loss, years of life loss itu dihitung dengan jumlah kematian akibat suatu penyakit dikali usia harapan hidup. Ya, berapa tahun yang hilang. Karena kita nggak mungkin hitung satu-satu penduduk kan, jadi rumusnya seperti ini. Kalau ini yang YLD ya, years life with disability adalah jumlah kasus baru suatu penyakit, nah dikali disability weight, karena setiap penyakit itu punya risiko. Kalau kita belajar riwayat alamiah ada prognosisnya ya, prognosisnya dia bisa sembuh, gitu kan? Dia bisa bertahan tetap sakit dengan kecacatan atau dia bisa mati, gitu kan? Ada 3 kemungkinan dari prognosis suatu penyakit pada tahap patogenesis. Nah, ini disability weight-nya ini tingkat keparahan dari suatu disabilitas. L adalah durasi sakit sampai sebelum meninggal yang tadi saya bilang. Maka hitungannya years life with disability rumusnya ini. I ya dikali DW dikali L. Seperti itu. Nah, itu baru satu. Kemudian tujuan dari dilakukan suatu survei juga bisa mendeskripsikan faktor risiko, menganalisis faktor risiko apa dari suatu penyakit tertentu. Ya, faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit, misalnya merokok, atau perilaku seksual berisiko tinggi, dan lain-lain. Nah, ini kaitannya sama ide-ide riset yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Nah, ini juga bisa dijadikan tujuan untuk dilakukannya survei cepat. Kemudian ada apa saja? Yaitu keterjangkauan lokasi. Biasanya ini ditanya kepada mereka yang tinggal di daerah 3T ya. Terapa 3T? Terluar, terpencil, tertinggal. Tertinggal. Benar nggak? 3T apa? 3T apa 3T? Nabila, 3T apa Nabila? Halo Nabila. Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. 3T apa? Alika, 3T apa Alika? Kalau yang saya tahu itu Miss yang tadi. Terluar, terpencil, tertinggal. Terluar, terpencil, tertinggal. Benar ya? Benar nggak? Terdepan, Miss. Terdepan. Ayo apa? Terkecil, tertinggal. Benar, terdepan. T-nya apa yang pertama? Terdepan, terpencil, tertinggal. Terdepan, definisinya terdepan apa? Di paling depan, posisinya ada di perbatasan, ya. Perbatasan.
perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain atau perbatasan provinsi. Biasanya itu titik-titik yang menjadi lokasi yang diabaikan gitu. Kayak kamu kalau di Kalimantan itu ada daerah perhutanan yang menjadi perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Ya, negara Indonesia dengan negara Malaysia. Itu yang jaga itu TNI semua itu, Angkatan Darat. Perbatasan itu. Nah, orang-orang yang tinggal di perbatasan itu menjadi wilayah 3T, nah terdepan, ya, bukan terluar. Nah, biasanya mereka mengikuti sistem campuran di sana gitu. Tidak banyak terpapar dengan sistem-sistem di Indonesia seperti untuk berniaga. Itu mirisnya ya, orang-orang yang tinggal di sana bertukaran uang menggunakan ringgit gitu. Ya, menggunakan ringgit padahal warga negara Indonesia. Jadi mereka dagang segala macam, uang yang dipakai ringgit bukan rupiah. Gitu. Hal yang kayak gitu. Terus fasilitas kesehatan juga sulit ya, sulit. Bahkan mereka harus menjangkau fasilitas kesehatan yang disediakan oleh TNI Angkatan Darat di sana. Jadi itu kebanyakan berobatnya ke vaskes-vaskesnya TNI gitu. Kalau misalnya di UI itu ada KKN ya. KKN itu anak-anak mahasiswa yang KKN, dia hitungan SKS, KKN-nya dikirim ke sana, ke daerah perbatasan. Dan nggak naik pesawat, naik kapal TNI Angkatan Laut. Naik kapal TNI. Ya, ada yang mau nggak? Tapi kalau di kita KKN-nya masih manusiawi ya, masih manusiawi. Seleksinya juga nggak berat. Kalau KKN di UI itu harus bisa berenang. Ya, harus bisa berenang, dites beneran sama TNI. Terus yang ngasih pelatihan itu TNI selama berapa minggu gitu di di komplek TNI. Kenapa? Karena nanti ditaruhnya di situ, di perbatasan perairan, di perbatasan hutan gitu ya. Bagaimana cara survei. Nah, ini survei cepat itu bisa dilakukan untuk mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan ya, keterjangkauan lokasi fasilitas kesehatan maksudnya ya. Kemudian kepemilikan asuransi kesehatan, terutama adalah JKN ya. JKN, lalu ada perilaku petugas kesehatan dan lain-lain. Nah, bisa mengukur ukuran asosiasi, tapi biasanya kalau survei cepat karena dia waktunya juga singkat, nggak sampai dalam analisisnya. Biasanya ini analisis lanjutan ya, ini kurang ke bawah. Nah, mengukur risiko pada tingkat individu itu dihitung dengan RR ya. RR apa sih? Risk ratio atau relative risk. Sama saja ya, risk ratio atau relative risk sama saja RR. Ini studi cohort biasanya pakai ini ya. Insidence penyakit pada kelompok terpapar dibagi insidence penyakit pada kelompok yang tidak terpapar ya, terpapar pajanan ya maksudnya. Kemudian bisa juga mengukur ukuran dampak. Nah, ukuran dampak itu kayak gimana hitungannya di ukuran dampak? Masih ingat atribut risk? Masih ingat Kak di dasar etit? Nah, ukuran dampak ada tingkat individu, ada tingkat populasi. Ada yang disebut attributable risk untuk tingkat individu, ada yang disebut population attributable risk untuk tingkat populasi. Apa sih definisinya attributable risk sama population attributable risk? Ada yang masih ingat nggak? Fahira? Masih ingat nggak Fahira? AR apa sih? Lupa, Miss. Lupa. Yang belum saya tanya siapa tadi? Zahro. Zahro, attributable risk apa Zahro? Lupa, Miss. Lupa. Yo, ayo. Zalma udah ya. Zalma mulu kata Zalma. Rina. Rina. Attributable risk apa, Rin? Lupa juga, Mi. Lupa. Ismiatun. Nah, Ismiatun. Halo, Ismi. Ismi bisa dengar saya? Attributable risk apa sih?
Apa sih attributable risk? Besarnya risiko. Besarnya risiko terjadi suatu penyakit ketika satu faktor risiko dihilangkan. Ya. Jadi misalnya mengukur perilaku merokok terhadap kejadian kanker paru. Ya, berapa persen sih kejadian kanker paru itu bisa terjadi jika populasi sudah tidak merokok? Masih bisa terjadi nggak tuh kanker parunya? Gitu. Itu kalau dalam tingkat populasi, ya. Kalau dalam tingkat individu, itu attributable risk. Nah, ada yang menyebutnya sebagai risk difference. Nah, kalau dalam studi cohort, risk difference itu dihitung berdasarkan insidence yang terekspos dengan insidence yang tidak terekspos. Ya, dikurang. Kalau RR itu dibagi, oke, kalau risk difference atau attributable risk itu dikurang. Nah, gitu ya. Jadi attributable risk itu mengestimasi berapa besar risiko penyakit yang dapat dicegah pada individu yang terekspos bila paparannya dihilangkan, gitu. Ya, jadi kalau misalnya populasinya sudah tidak merokok, berapa persen kemungkinan penyakit itu bisa dicegah? Seperti itu. Ada yang sebutannya attributable fraction, ada etiological fraction. Ini berdasarkan ini ya, berdasarkan desain studinya. Kalau dia etiologi, desain studinya ekologi pakainya etiological fraction. Ya, jadi istilah-istilah seperti ini sama saja, cara menghitungnya juga sama. Expose dibagi non-expose dikurang non-expose. Nah, ada yang disebut population attributable risk ya. Kalau tadi attributable risk untuk individu, kalau ini untuk populasi ya. Kalau partnya saja tanpa persen itu insidence pada populasi yang terekspos dikurang insidence pada populasi yang tidak terekspos atau tidak pajanan tertentu. Jadi hitungannya pajanannya khusus, makanya biasanya ini hanya bisa dihitung kalau desain studinya adalah cohort ya, baik itu prospektif maupun retrospektif. Karena kalau cohort kan yang kita lihat pajanannya ya, bukan outcome-nya. Nah, kemudian population attributable risk dihitung dalam satuan persen, lalu dibagi jumlah insidence pada populasi. Seperti itu. Secara umum ya. Ini contoh interpretasi. Jika ada AR attributable risk 0,2, nah contohnya di sini ada pestisida dengan keguguran ya, dilakukan studi. Kemudian bila diasumsikan keterpaparan dengan pestisida, hubungannya secara kausal dengan terjadinya keguguran. Jadi ingat kalau mau lihat uji kausal, nggak mungkin desain studi kamu cross-seksional. Makanya AR, PAR gitu nggak bisa keluar kalau desainnya cross-seksional. Ya, hanya bisa desain studi yang menguji hubungan kausal. Utamanya adalah cohort, karena kita mengikuti pajanannya dalam longitudinal, ya, secara longitudinal. Nah, ini kalau misalnya melihat keterpaparan pestisida dengan kejadian keguguran, maka peningkatan risiko terjadinya keguguran yang disebabkan oleh terpaparnya dengan pestisida adalah 0,20. Ini kalau hitung AR-nya aja. Tapi kalau AR persen, ya, AR persen, ya. Nah, kalau hitungannya adalah berapa risiko yang bisa hilang, ya, ketika si ibu hamil itu tidak terpapar pestisida, maka risiko keguguran yang dihindarkan dengan tidak terpapar pestisida adalah 20%. Gitu. Tapi kalau wanita itu terpapar pestisida, risiko kegugurannya meningkat 20%. Jelas nggak maksud saya? Jadi dengan adanya faktor risiko itu, maka risiko dia terjadinya outcome itu naik sekian persen dari AR persen. Tapi kalau misalnya risikonya dihilangkan, faktor risiko dihilangkan, maka risiko dia untuk menderita penyakit itu menjadi menurun sekian persen sesuai dengan persentase AR-nya.
gitu ya. Sama juga dengan populasi sebenarnya. Nah, apa namanya? Ini bukan PF ya, PR ya. Population attributable risk ya. Jadi contohnya adalah proporsi kasus baru yang dapat dicegah bila divaksin sebesar 72%. Jadi kalau kita ngomongin efikasi, nah efikasi dalam sebuah vaksin itu apa sih? Efikasi dalam sebuah vaksin itu sebenarnya adalah population attributable risk. Ya. Population attributable risk. Jadi berapa persen kemungkinan dia bisa tercegah dari suatu penyakit ketika dia divaksin. Gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya dia di sini hitungannya ya. Contohnya adalah PAR yang di sini PAR 0,008. Terjadi kenaikan insiden kematian sebesar 0,008 atau 0,8% di populasi akibat fast driving. Ini kecelakaan kerja. Berarti kalau fast driving-nya dihilangkan, maka risiko insiden kematian itu bisa menurun sebesar 0,8%. Jadi kebalikannya, ya, seperti itu. Nah, bisa juga menentukan keefektifan berbagai pengobatan pelayanan yang bersifat pencegahan. Ini contohnya adalah program surveillance sentinel pada HIV ya. Jadi kalau HIV biasanya dipakai surveillance sentinel hanya di wilayah-wilayah dengan tingkat penularan yang tinggi ya. Evaluasinya pakai evaluasi proses ya, input, output, efek dan impact. Seperti itu. Kemudian bisa juga membuat perbandingan dalam dan di antara berbagai komunitas untuk menentukan apakah pelayanan kesehatan dialokasikan menurut kebutuhan. Ini jadi kita lihat apakah program pelayanan kesehatan di setiap wilayah itu harus sama atau tidak. Kita bisa melihat itu. Kalau misalnya karakteristik masyarakat berbeda, kemudian tingkat pendapatannya berbeda, kemudian secara geografis berbeda, perkotaan dengan pedesaan, itu kan secara logika seharusnya jadi fasilitas pelayanan yang diberikan harusnya berbeda ya, gitu kan. Nah, studi survei cepat dilakukan untuk itu. Nah, informasi apa yang dibutuhkan? Ini, saat kita sudah tahu tujuannya mau untuk apa survei cepatnya, kemudian gunakan definisi istilah yang pasti. Ini berkaitan dengan definisi operasional. Ini sering sekali ditemukan. Jadi saya sambil mengaitkan dengan penelitian mahasiswa di skripsi ya. Sering sekali ditemukan bahwa mahasiswa menulis definisi operasional tidak operasional. Jadi definisinya kontekstual berdasarkan buku gitu. Textbook sekali definisinya. Ya. Jadi perlu didefinisikan secara operasional, khususnya adalah sesuatu yang diukur secara pasti gitu, yang bisa diukur secara pasti. Contohnya kayak gini. Jadi definisi itu nggak boleh samar-samar. Contohnya, apakah penting penjarangan anak untuk kesehatan dari anak yang baru ke anak yang lahir? Ini kan menimbulkan ambiguitas ya. Nah, maka perlu didefinisikan secara eksak. Apakah interval antar kelahiran berkaitan dengan angka kematian bayi? Jadi ibu itu yang hamil sama yang lahiran boleh nggak dempet-dempetan jaraknya? Gampangnya begitu. Ya, berkaitan enggak dengan angka kematian bayi? Karena ternyata kelahiran prematur dan lain-lain itu bisa disebabkan oleh jarak kehamilan yang berdekatan. Seperti itu. Kemudian yakin bahwa masalah merupakan hal yang penting. Jadi kita sebagai peneliti harus yakin. Ya, dan yakin bahwa pengumpulan informasi dapat dilakukan. Jadi visible ya, visible baik secara finansial maupun secara SDM ya. Kemudian sumber-sumbernya tersedia untuk pengumpulan analisis data ya. Kemudian dan ini yang penting. Tadi kan teknis ya, siapa yang akan disurvei. Sekarang kita mau melihat nih, jadi nanti teman-teman saat menulis metode populasi dan sampel dalam skripsi, itu minimal ada 2 jenjang. Ada target populasi atau populasi target, ada populasi studi atau study population. Apa bedanya? Populasi target adalah unit di mana
suatu hasil penelitian akan diterapkan atau digeneralisir. Nah, ngomong-ngomongin generalisir, ini berkaitan dengan teknik sampling. Ya, jadi teman-teman nggak cuman harus memenuhi 210 atau 300 saja jumlah sampelnya. Tetapi tekniknya, TPS-nya, two-stage cluster sampling-nya harus benar. Ya, two-stage cluster sampling-nya harus benar karena berkaitan dengan generalisasi. Hasil penelitiannya betul-betul representatif tidak dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, populasi target itu adalah target populasi yang menjadi sasaran dari hasil suatu penelitian. Bisa nggak diterapkan? Nah, kalau populasi studi yang warna ungu ini adalah unit yang akan dipilih sebagai sampel studi. Jadi kan nggak mungkin survei cepat itu mendatangi semua rumah penduduk, gitu kan? Jadi kita hanya mengambil sebagian kecil yang dijadikan sebagai populasi studi. Dengan harapan, walaupun kita hanya mengambil sampel dari sini, tetapi bisa mewakili kondisi yang sebenarnya terjadi pada populasi. Nah, ini ya. Ini target populasi. Ini populasi studi. Ya, populasi studi yang merah. Nah, dari keseluruhan target populasi, kemudian kita mengambil populasi studi, ada gap yang kosong. Kemungkinan ada populasi yang tidak tersurvei, iya kan? Iya, ini disebut namanya potential bias. Potential bias-nya adalah bias seleksi. Ya, bias seleksi. Bias yang mungkin terjadi akibat kita salah memilih responden. Itu ketika teknik sampling tidak diterapkan dengan baik. Seperti itu. Nah, contohnya gini. Ini yang dilakukan oleh Profesor Frerich, ya. Beliau melakukan survei di rumah bordil lokalisasi, ya. Kalau lokalisasi saya nggak tahu pekerja seks komersilnya tinggal di situ apa enggak sih? Tinggal nggak? Mungkin ada yang tinggal, mungkin ada yang enggak, ya kan? Kalau rumah bordil, mereka tinggal di situ. Gitu ya, mereka tinggal di situ. Ini di Chiang Mai, Thailand. Nah, target populasinya adalah ada berapa nih? 1, 2, 3, 6 kali 4, 24 rumah bordil. Ya, target populasinya. Nah, study population-nya atau populasi studinya hanya di rumah-rumah bordil yang dimerahkan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14. Nah, potensial bias bisa terjadi pada rumah-rumah bordil yang tidak dijadikan sebagai population study population atau populasi studi. Nih ya, yang ungu-ungu ini menjadi potensial bias. Karena nggak disurvei mereka, gitu kan. Kalau kita milihnya ngasal, maka perlu dilakukan teknik sampling yang tepat. Analoginya seperti itu. Jelas nggak kira-kira? Kebayang nggak? Kenapa sih harus pakai teknik sampling? Jadi kadang-kadang tuh mahasiswa suka ngindarin tuh. Hitung sampel, teknik sampling, ngindarin karena nggak ngerti gitu. Ya, ngindarinnya karena dianggap ngitungnya ribet, caranya ribet, padahal tidak. Selama kita paham konsepnya, seharusnya tidak. Nah, populasi target versus populasi studi di contoh yang lain, bisa dilihat contohnya ini mau melakukan initial care at hospital di Hanoi, Vietnam. Jadi ini kalau Vietnam ini kan kebanyakan populasinya adalah petani ya, petani. Nah, mereka datang berdasarkan jam kerjanya masing-masing gitu. Ya, ada yang bertaninya dari pagi sampai siang, ada yang dari siang sampai malam, sehingga mereka bisa datang ke fasilitas kesehatan di jam-jam di mana mereka tidak bekerja. Amira ngantuk. Ada yang mau ditanya nggak? Atau mau peregangan dulu? Silakan. Emang kadang memahami sesuatu yang berat jadi ngantuk ya, saya juga begitu, sering sekali. Nah, oke. Di dalam rumah sakit ini, kita melakukan survei kepada orang-orang yang datang. Mereka kebanyakan adalah populasi petani, tapi jam-jam datangnya beda. Ada yang datangnya subuh sekali, ya, karena di atas jam 6 itu mereka harus bekerja, gitu kan. Ada yang datangnya di atas jam 6 sampai jam 12 siang, gitu, karena giliran bekerjanya setelah makan siang.
Kemudian ada yang datangnya dari jam 12 sampai jam 6 sore, karena paginya bekerja gitu kan. Ada yang datangnya malam hari, ya, jam 6 sore sampai jam 12 malam. Saya nggak tahu vaskesnya mungkin 24 jam ya. Ini cuman cerita aja bagaimana. Nah, kemudian target populasinya adalah mereka semua, ya, petani-petani ini. Tetapi yang dipilih menjadi study population itu hanya mereka yang datang ke fasilitas kesehatan pada jam 6 sore sampai jam 12 malam saja, dan yang jam 12 siang sampai jam 6 sore saja. Mungkin karena si peneliti sempatnya jam segitu, gitu ya. Karena si peneliti sempatnya jam segitu, akhirnya dia melakukan studi di jam segitu aja, gitu. Di jam-jam yang lain, entah karena belum bangun atau kesiangan misalnya ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada dua kelompok populasi petani yang nggak disurvei, ya kan? Yang di jam berapa aja? Yang di jam berapa aja? Rahira? Jadi tidak ada yang Yang nggak disurvei yang di jam berapa? Berisik ya? Ih, sambil magang. Ya, Puspaha. Ini kehilangan lah dosen yang protes ya, mahasiswa magang di semester 7. Mengganggu perkuliahan. Orang nggak sambil ngapa-ngapain aja suka nggak paham gitu, apalagi sambil ngerjain yang lain gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini Elsya, jam berapa aja yang nggak disurvei, Elsya? Yang nggak disurvei, Miss. Jam 6 ya, Miss ya. Jam 6? Jam berapa aja yang nggak disurvei? Sama yang jam 12. Yang jam 12 sampai? Jam 6 sama jam 12. Yang jelas sebutnya. Jam 6 sampai jam 12. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang. Yang mana nih? Yang baju hijau apa yang baju merah? Baju merah yang nggak disurvei, bukan, Miss? Yang nggak disurvei yang mana? Ayo. Yang Mega. Yang nggak disurvei yang mana, Mega? Yang hijau, yang nggak disurvei yang hijau. Yang hijau, ya. Yang tidak disurvei itu yang hijau. Yang tidak dijadikan sampel itu yang hijau ya. Nah, yang hijau ini. Kemudian di jam berapa, Mega? Yang tidak disurvei, mereka-mereka yang datang ke vaskes di jam berapa? Dari jam 12 pagi, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Terus yang kedua dari jam 6 pagi sampai jam 12 dari jam malam. 6 sore. Jadi jam ya. 6 dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Nah, kemudian potensial biasnya Nur Ramadan. Nur Ramadan, panggilannya Ya, siapa sih kamu? Saya manggil kepanjangan. Kok dipanggil sama teman-teman? Madon ya, Miss. Madon. Iya, Miss. Oke, saya teringat. Nah, potensial biasnya di mana? Potensial biasnya di mana? Potensial biasnya di yang study population ya, Miss? Di yang mana? Di yang jam 12 sampai jam 6. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam kayaknya, Miss. Dewi, dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Oke, terus ada lagi nggak? Dewi? Iya, Miss. Yang mana yang bias? Potensial biasnya yang mana? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Nyimak nggak? Hilda? Iya, Miss. Ya, yang potensial bias yang pada kelompok mana? Yang target population. Yang target population berarti yang jam berapa? Yang jam 12 malam sampai jam 6 pagi, sama yang jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Miss. Pokoknya yang warna hijau dua-duanya, Miss. Ya, yang warna hijau dua-duanya ya. Mereka adalah kelompok yang berpotensi
bias. Kenapa? Karena tidak disurvei. Ya, karena tidak disurvei. Maka apa yang seharusnya dilakukan oleh peneliti? Zulfa, apa yang seharusnya dilakukan oleh peneliti? Pakai teknik sampling, jadi nggak asal Jadi bikin gimana? terus gitu. Gimana nih? Kalau kondisinya kayak gini gimana seharusnya? Pakai teknik sampling. Iya, ini kan lihat dong ada 4 kelompok. Seharusnya Oh digimanakan? iya. Ini survei cepatnya. Dibagi 2. Enggak, bukan. Oh Fania, ya, jadi Fania. yang Iya, gimana? Zulfa mau coba? Coba. responden yang pertamanya Saya putus-putus nih Zulfa suaranya. Fania, Fania. untuk responden pertamanya kita sih kalau untuk waktu ya. Terus putus. Iya, di saya putus-putus nih. Coba Fania, suara saya kedengeran nggak sih? Fania, coba jawab Fania. Oh, seharusnya seperti yang kedengeran. Halo? Kedengeran sih Miss suaranya, cuman videonya Miss nge-delay. Tapi kalau Zulfa suaranya jelas. Oh gitu, berarti sinyal saya yang jelek nih kayaknya ya. Bisa jadi Miss. Iya. Tapi ini suaranya Amira jelas. Ya udah Amira aja yang jawab. Gimana Amira? Iya. Jadi saya. Nggak apa-apa. Harusnya bagaimana? Harusnya pakai cluster random sampling. Ini kan ada 4 ya Miss ya. Jadi diambil beberapa sampel aja di setiap jam. Dan pada setiap jam. Jadi harus representatif. Pada keempat kelompok ini semuanya harus diambil. Ya, semuanya harus diambil sebagai sampel. Karena kemungkinan ada perbedaan keluhan penyakit yang dirasakan oleh mereka. Karena mereka punya jam kerja yang berbeda-beda. Itu skill yang harus dimiliki oleh seorang ahli epidemiologi. Ya, itu tentang populasi target versus populasi studi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, unit apa yang akan dijadikan sampel? Ya, unit apa yang akan dijadikan sampel? Nah, ini ada beberapa unit yang kemungkinan bisa dijadikan sampel dalam survei. Survei apapun sebenarnya. Ada yang unitnya rumah tangga, household. Jadi berapapun anggota rumah tangga di dalam rumah tersebut, karena patokannya kita adalah rumahnya, maka satu rumah mewakili satu sampel. Gitu ya, walaupun di sana banyak kepala keluarga. Misalnya, karena hitungannya household. Ya, kalau patokannya rumah. Kemudian individuals. Atau misalnya dalam household ini hitungan yang satu keluarga, walaupun anaknya 2, anaknya 5, ada kakek neneknya misalnya, tapi mereka ada dalam satu keluarga, itu hitungannya mewakili satu kepala keluarga, gitu ya. Kalau individuals, setiap orang mewakili dirinya sendiri sebagai sampel. Ya, jadi nanti saat menentukan rencana studi itu harus jelas dulu, ya. Unitnya apa? Ada beliefs. Beliefs ini biasanya beliefs, episode, sama events, ya, ini menjadi desain studi ekologi. Yang disurvei bukan individu, tapi agregat. Agregat itu kita mau membandingkan antara kelompok agama Islam dengan kelompok agama Kristen. Gitu. Misalnya ya, jadi yang disurvei adalah beliefs-nya. Jadi studinya agregat. Atau events. Events ini misalnya perbedaan tren penyakit pada hari raya Idul Fitri dengan tidak hari raya Idul Fitri. Ini events. Ya, berdasarkan ketentuan waktu. Episodes, ya. Tingkat kebutuhan kapasitas tempat tidur di rumah sakit pada musim penghujan dengan tidak musim penghujan. Kaitannya dengan apa? Penyakit DBD misalnya, ya, gitu. Jadi 3 kelompok ini biasanya dilakukan studi ekologi. Tapi kalau misalnya individual sama household ini bisa pakai studi cross sectional biasa, ya. Survei cepat.
Kemudian seberapa besar error yang dapat diterima? Ini bagian yang membutuhkan kita untuk mikir lebih dalam lagi, ya. Assume a survey is repeated over and over again in a population. Jadi kita mengasumsikan bahwa survei itu kita lakukan berulang-ulang pada suatu populasi. Ya, bias sampling. Kalau kita melakukan survei cuma satu kali, biasnya belum kelihatan. Nah, bias sampling itu akan terlihat saat survei dilakukan berulang-ulang pada populasi yang sama. Hasilnya akan beda-beda. Misalnya kamu mengukur faktor risiko diare pada balita, misalnya ya, dan menghitung prevalensi diarenya, misalnya. Yang disurvei itu kamu ngambil sampelnya nggak benar gitu kan, antara population target population dengan study populationnya nggak benar ngambil sampelnya. Kalau dilakukan sekali nggak ketahuan karena angka yang muncul hanya satu. Oh ternyata prevalensi diare atau insidensi diare pada balita di desa A itu 20% misalnya. Padahal masih banyak balita diare lainnya yang nggak ketangkep dalam studi kita. Tapi di kemudian hari dilakukan studi ulang gitu kan dengan musim yang sama, lalu didapatkan ternyata prevalensi diarenya 50%. Kalau salah menginterpretasi, kita bisa menganggap bahwa itu letupan kasus. Padahal sebenarnya ternyata memang sebanyak itu di tahun sebelumnya. Gitu. Kenapa ada gap 50% dengan 20% tadi? Karena kita salah dalam mengambil sampel. Ya, bias itu baru kelihatan ketika terjadi perbedaan hasil studi yang dilakukan berulang-ulang, catatannya pada populasi yang sama. Sampai sini jelas nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi, ya, di sini. Kondisi yang ini adalah kondisi bias, ini kondisi yang tidak bias. Jadi kondisi yang bias adalah true value in population tadi yang saya bilang. Ya, insidensi kasus diare pada balita di desa itu sebenarnya memang 50%. Tapi studi itu dilakukan berkali-kali, kadang dia nemunya hanya 10%, kadang dia nemunya hanya 20%, kadang dia nemunya hanya 30%, kadang 40%, bahkan tidak pernah menemukan prevalensi atau insidensi yang sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Gitu. Ya, gap antar ini, gap antar hasil prevalensi, selisihnya ini disebut bias. Gitu ya. Nah, ini true value-nya nih. Nah, average value-nya juga ternyata tidak sampai ke sana. Nah, kalau yang tidak bias, ya, yang tidak bias itu seharusnya seperti apa? Yang tidak bias itu seharusnya angka yang ditemukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Walaupun dilakukan studi berkali-kali. Ini ketemunya di sini, ya. Ini ketemunya di sini. Jelas ya. Jadi average value of all sample means, ya, nilai rata-ratanya itu sama dengan kondisi yang sebenarnya atau true value di dalam populasi. Gitu ya. Maka ini menjadi filosofi penting kenapa kita harus melakukan sampling dengan benar. Bukan hanya jumlahnya, tapi cara mengambil sampelnya harus dilakukan dengan benar. Nah, kemudian pertanyaan nomor 5 adalah seberapa besar error yang dapat diterima? Ya, masih berkaitan dengan bias. Bias dan error berteman. Berteman juga karena penyebabnya cara mengambil sampel. Nah, ini kan tadi kita sudah bahas ya. Nah, ada tentang akurasi di sini. Ya, semakin jauh gap antara true value, kondisi yang sebenarnya terjadi di populasi dengan hasil studi kita, ketika dilakukan berkali-kali, semakin jauh rentangnya, maka nilai akurasinya semakin rendah. Tidak akurat kan? Ya, tidak akurat karena tidak memprediksi. Padahal sebenarnya tujuannya studi untuk mengidentifikasi seberapa besar kondisi kesehatan di wilayah tersebut gitu. Mau cari tahu berapa sih prevalensi diare pada balita di sana, tapi ternyata nggak ketangkep misalnya gitu ya. Nah, kalau yang tidak bias, akurasinya rentangnya kecil, berarti akurasinya tinggi. Gitu, karena sama gitu. Average value-nya sama, true value-nya sama angkanya. Ini. Nah,
ngomongin error, tingkat akurasi sama tingkat presisi itu pada studi yang tidak bias itu sama tingkatnya. Jadi angka presisi sama angka akurasinya sama. Kalau yang bias, akurasinya meluas, ya, artinya tingkat akurasinya turun dan tidak presisi. Gitu. Presisi sama akurasi bedanya apa? Validitas dan reliabilitas bedanya apa? Berhubungan tidak? Berhubungan ya. Jadi, kalau misalnya kita melakukan studi dengan mengambil sampel yang salah, tidak mewakili seluruh populasi, maka antara akurasi dan presisi ini tidak sama. Ya, karena ada gap bias di sini. Gitu. Maknanya seperti itu. Ya, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Mengapa seberapa bernilai informasi yang didapatkan? Ini dampak dari hasil studi kita. Kalau hasil studi kita nggak benar, ya, ini dari titik kebijakan ya, karena kan tadi harus dilaporin nih ke stakeholder kan. Biasanya kalau survei cepat itu based on project gitu. Harus dilaporin ke Menkes, ke kepala dinas dan lain-lain misalnya ya, wali kota, ke gubernur misalnya. Nah, ini si tim peneliti ini nggak benar ngejalanin studinya. Terus nih ya, saya ngomongin yang kesalahan dulu. Maka hasil studinya salah. Artinya si stakeholder itu kan nggak tahu kan bahwa hasilnya salah kan, karena dia nggak ngerti sama metode yang kita lakukan gitu. Pasti percaya saja sama kita. Nah, dari kesalahan itu, maka dampak kesalahan apa yang bisa dilakukan? Bahwa akan terjadi kemungkinan stakeholder mengambil kebijakan yang menghabiskan banyak uang, tapi ternyata tidak berguna. Karena tidak tepat sasaran, gitu kan? Dianggapnya prevalensinya tinggi, rendah, padahal tinggi, atau kebalikannya. Dan itu juga berdampak menjadi tidak efisien, ya. Jadi banyak uang yang terbuang percuma, status kesehatannya tidak membaik, angka kasusnya tidak menurun, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melakukan studi dengan baik dan tepat, maka hasil studi itu memang menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga kebijakan yang muncul, kebijakan yang diambil oleh stakeholder berdasarkan hasil studi kita itu dapat menyelamatkan banyak jiwa. Jadi kaitannya di sana. Jelas ya? Kaitannya di sana. Belum ya? Nah, frekuensi survei. Survei bisa dilakukan beberapa waktu, ya. Ada yang hanya dilakukan satu kali, one time. Ada yang dilakukan periodik, berkala, setahun sekali, 3 bulan sekali, tapi pada komunitas yang sama. Nah, survei-survei yang periodik ini akan ketahuan kalau instrumennya tidak valid dan teknik samplingnya tidak benar. Karena tadi kita muncul bias, hasil yang dikeluarkan biasanya berbeda-beda. Atau hasil studinya, surveinya dilakukan kontinu, berkelanjutan, tapi pindah-pindah tempat untuk memperluas cakupan. Ya, misalnya survei cepat di DKI, pertama di Jaksel dulu untuk survei yang sama. Bulan depan dilakukan di Jakarta Timur, bulan depan lagi di Jakarta Utara, bulan depan lagi Jakarta Barat, bulan depan lagi Jakarta Pusat. Tempatnya beda-beda, komunitasnya beda-beda, tapi jenis surveinya sama, disebutnya kontinu. Nah, survei on time itu desainnya adalah cross-sectional. Ini logika berpikirnya. Ya, jadi menanyakan suatu pertanyaan tentang kondisi kesehatan tertentu dalam waktu yang sama dengan kita mencari informasi tentang kebiasaan, perilaku, misalnya pengetahuan, pola dari kondisi kesehatan, atau pelayanan kesehatan yang ada, atau fasilitas-fasilitas yang lain. Gitu. Jadi ini one time. Makanya disebutnya cross-sectional. Pengukuran event, ya, kejadian suatu penyakit diukur bersamaan dengan faktor risikonya. Itu disebutnya cross-sectional, ya. Ask a question about a moment in time. In time itu berbarengan. Nah, atau dilakukan periodik pada komunitas yang sama.
Jadi studinya atau pengukurannya diikuti pengamatannya sampai selesai terjadinya event. Ini disebut cohort. Ya, misalnya kita sudah mengidentifikasi grup yang berisiko atau yang terpapar. Nah, kemudian question repeated moment in time. Kita tanyakan kondisinya berkali-kali. Ada tidak perubahan? Misalnya mengukur berat badan dan tinggi badan pada bayi. Ya, tiap bulan kan naik ya. Berarti kan hasilnya beda. Harusnya tiap bulan naik gitu kan. Kalau kita mengukur status gizi. Di bulan pertama kita ukur BB-nya 4 kilo. Bulan kedua naik 4,5. Bulan ketiga naik menjadi 5 kilo misalnya. Dan seterusnya. Kemudian juga diukur faktor risiko lain secara deskriptif tentang natural history of health condition, ya sejarah alamiah atau riwayat alamiah dari kondisi kesehatan suatu populasi, atau informasi yang bersifat prediktif untuk mengestimasi future behavior and practice, ya mengestimasi perilaku kesehatan yang mungkin dilakukan oleh populasi tersebut. Jadi enaknya atau positifnya cohort ini adalah kita bisa mengestimasi kemungkinan akhirnya akan terjadi seperti apa. Kalau dalam beberapa kali pengukuran trennya berat badan bayinya nggak naik nih, stagnan, artinya apa? Potensial terjadinya malnutrisi pada bayi tersebut gitu kan, ya, atau dampak akhirnya nanti bisa jadi risiko stunting gitu kan, itu karena ada gangguan pertumbuh kembangan bayi. Contohnya kayak gitu. Nah, atau continue, tadi disebutnya studi cohort ya, atau continue pada komunitas yang berbeda. Nah, continue pada komunitas yang berbeda disebut dengan panel. Nah, ini ask same questions at different moment in time in different setting. Jadi, pertanyaannya sama, ya, tapi komunitasnya yang berbeda. Tadi yang saya bilangin, ya, dilakukannya bertahap, gitu. Time-nya berjalan juga, gitu, karena kan nggak mungkin dilakukan dalam satu waktu yang sama berbarengan semua, enggak. Jadi hari ini studinya di sini dulu, ya, di Jaksel dulu, besok di Jaktim, besok di Jakut, gitu ya, contohnya. Tapi yang ditanya adalah temporal and spatial pattern of behavior. Jadi spasial ini didapatkan dari perbedaan wilayah itu yang kita cari gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan studi, subjek apa gitu, atau variabel apa, behavior, kemudian bisa praktis, perilaku, bisa knowledge, atau pattern of health condition yang lain. Pola kondisi kesehatan yang lainnya juga bisa dilakukan studi. Gitu. Jadi itu waktunya ya. Jadi survei cepat bisa dilakukan secara cross-seksional, bisa dilakukan secara cohort, ya, tapi bisa juga dilakukan secara panel kalau cakupan wilayahnya luas. Kemudian, nah informasi dan biaya yang dibutuhkan juga perlu dipertimbangkan. Ya, variabel yang diinginkan stakeholder apa? Variabel yang harus ada menurut pakar apa? Gitu ya, pakar ini ahli ya, ahli di bidangnya. Kemudian presisi yang diinginkan stakeholder pengennya kayak gimana nanti hasilnya? Pakar pengen gimana hasilnya? Dan ahli statistik menurut perhitungan harusnya seperti apa? Ini harus match. Kemudian budget dan waktu, ini terkait dengan stakeholder. Kenapa? Karena biasanya survei cepat itu dibiayai. Bentar ya.
Oke, sorry, dilanjut ya. Pengukuran yang terstandar. Harus ada standarnya, baik tentang variabel apa yang diukur, tekniknya, objektif, mengukur berat badan, tinggi badan, harus pakai timbangan yang sudah valid, ya. Kemudian mengukur tinggi badan juga harus menggunakan alat yang valid ukurannya gitu. Kalau berat badan bayi sama berat badan dewasa ngukur timbangannya beda ya. Berat badan bayi nggak boleh pakai timbangan injek ya. Ya boleh gitu. Kayak gitu maksudnya. Instrumen apa yang akan dipakai? Kuesionernya apa yang akan dipakai? Sudah uji validitas atau belum? Kemudian kerjakan bersama tim yang sudah dilatih. Nah, kalau misalnya mengutus orang menjadi enumerator, si enumerator juga harus sudah dilatih terutama bagaimana cara menggunakan instrumen ya dan tujuan atau maksud dari pertanyaan yang ditanyakan dalam instrumen tersebut. Nah, ini menentukan instrumen kuesioner kita butuh enggak, perlu dilakukan wawancara enggak, kemudian ada ulasan grafik atau enggak dalam instrumen itu. Misalnya di instrumen itu kita mau langsung masukin titik berat badan, tinggi badan bayi di situ gitu. Itu kan ada grafik yang perlu diisi. Nah, enumerator yang isi itu harus paham. Observer juga harus sudah paham dengan instrumen yang dilakukan. Penguji, ya penguji ini artinya yang melakukan uji berdasarkan alat ukurnya dan juga menganalisis hasil ujinya. Dan alat ukur harus aktual yang tadi saya bilang ya. Nah, kita dulu bentar. Contohnya gini, kita mau ngukur sexual behavior. Boleh nggak langsung ngomong, tell me about your sex life? Kira-kira respondennya bakal cerita nggak? Nggak, karena sensitif, ya. Karena sensitif, gitu. Jadi harusnya seperti apa? Nah, ini si enumerator atau si peneliti harus mengetahui bagaimana perspektif si responden, ya. Responden pasti berpikir seperti ini, I don't want to talk about my sex life to a stranger. Jelas kan? Saya nggak mungkin ngomongin masalah kehidupan seksual saya kepada orang asing. Enumerator atau peneliti pasti akan dianggap sebagai orang asing bagi si responden. Nah, lalu juga ada satu poin kekhawatiran lain. If you tell others in the community, my family will be embraced and my reputation will be ruined. Jelas, kalau misalnya saya kasih tahu informasi tentang masalah seksual life saya kepada si peneliti ini atau si enumerator ini, kemudian dia tidak yakin atas kerahasiaannya, atas keterjagaan atau terjaminnya rahasia informasi yang dia sampaikan kepada si peneliti, maka dia merasa bahwa nantinya keluarganya akan terganggu gitu dan reputasi dirinya, nama baik dia akan tercemar di lingkungannya. Maka itu menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti. Nah, maka bagaimana cara mengukur sensitif sexual behavior? Ini yang kadang-kadang nggak dipikirin sama peneliti. Saya pernah nemuin mahasiswa yang melakukan skripsi, ini lagi-lagi dicocokin sama skripsi karena kamu kan nanti akan melakukan penelitian, akhirnya kan menjadi seorang peneliti ya. Zaman pandemi mengukur perilaku merokok pakai Google Form pada siswa SMK. Bisa nggak diprediksi hasil akhirnya ketemu prevalensinya seperti apa? Kebayang nggak? Jadi itu mahasiswa mengukur perilaku merokok pada siswa SMK. Hasil akhirnya ketemu mengejutkan. Kenapa? Karena si peneliti tidak melihat secara langsung
perilaku merokok dari siswa SMK tersebut, tapi perilaku ditanyakan dalam kuesioner. Apakah Anda seorang perokok? Tanyanya di kuesioner. Ya, kira-kira jawabannya valid atau tidak? Dia bisa saja tidak menjawab tidak, padahal dia merokok, ya kan? Kita bisa mengontrol itu nggak? Enggak, karena kita nggak tahu dia benar-benar merokok atau tidak, gitu ya. Ini hati-hati kalau yang mau mengukur perilaku merokok. Tidak cukup hanya ditanya apakah kamu merokok atau tidak, ya. Tapi sebenarnya perlu dilakukan pengamatan, gitu. Ya, nah ini kepada sini ya, visually sensitive sexual behavior itu perlu dilakukan beberapa teknik, ya. Pertama, mengambil sampelnya, make a list of the group. Ambil dari grup-grup ini orang-orang yang kira-kira cocok dijadikan sampel. Nah, kemudian using a random number table, select a random sample from the list. Pakai random table. Nanti kita pakai survei ya buat random. Nah, kemudian untuk menjamin kerahasiaan, ya, untuk menjamin kerahasiaan dari informasi yang diberikan oleh misalnya PSK gitu ya, di rumah bordil tentang seksual behavior-nya. Nah, caranya adalah si interviewer tidak mewawancara langsung. Jadi, interviewer memberikan formulir atau kuesionernya kepada subjek. Si subjek itu menjawab dengan menuliskan sendiri. Kalau ini zaman dulu ya, lalu dikirim pakai pos gitu. Jadi sangat rahasia, tidak ada orang yang menguping, yang tahu jawabannya hanya dirinya sendiri dan interviewer. Nah, ini salah satu caranya. Dan ditulisnya secara anonimus. Jadi kita nggak perlu nanya identitas, nama, nomor telepon, gitu ya, nomor rumah, itu nggak perlu. Karena untuk menjamin bahwa kerahasiaan informasi yang diberikan oleh si responden ini terjamin. Jadi kalau kamu mau melakukan studi tentang hal-hal yang bersifat sensitif, tolong pertimbangkan hal tersebut. Nah, kira-kira dalam pertanyaan ini ada nggak yang perlu dihapus? Perlu menanyakan nama? Tidak. Ya. Jadi yang ditanya usia, boleh nanya usia? Boleh saja. Karena siapapun bisa punya usia tersebut gitu kan. Jenis kelamin? Boleh. Lokasi? Nah, kalau lokasinya general itu boleh. Misalnya kita hanya nanya kecamatan. Ya, atau paling banter kelurahan. Tapi nggak boleh nanya spesifik sampai RT RW atau bahkan nomor rumah gitu ya. Terus pertanyaan, pernah melakukan hubungan seksual atau tidak? Pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangan lain atau tidak? Terus usia pertama kali melakukan hubungan seksual? Pernah menggunakan kondom tidak? Pernah menggunakan kondom pada hubungan seks terakhir atau tidak? Ini berarti kita mengukur apa? Mengukur perilaku berisiko terinfeksi HIV/AIDS ya. Pernah menggunakan kapan dia menggunakan kondom terakhir kali saat berhubungan seks dengan pasangan yang lain, ya pasangan yang lain. Jadi dia berganti pasangan atau tidak. Sebenarnya intinya kayak gitu. Nah, ini dalam 12 apa ya? Saya agak lupa. Kayaknya dalam 12 bulan terakhir ya. Jadi hitungannya 1 tahun. Kita tanya apakah dia aktif secara seksual, apakah dia punya partner seks, berapa jumlah partner seksnya, pernah tidak berhubungan dengan PSK, kalau tanyanya ke populasi, berapa jumlah PSK yang pernah dia hubungi, kemudian konsistensi penggunaan kondom ketika dia punya pasangan lebih dari 1. Nah, ini masuk ke dalam perilaku berisiko ya. Nah, ini kayaknya slide terakhir. Plausible value for measurement. Nah, ini. Jadi tadi error bisa dikontrol dengan apa? Pertama dengan mensurvei sampel sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Yang kedua, melakukan teknik sampling yang tepat.
Yang ketiga, menggunakan instrumen yang sudah valid. Yang keempat, menggunakan cara mengumpulkan data yang tepat, terutama jika yang mau dikumpulkan adalah informasi tentang hal-hal spesifik, hal-hal sensitif, bukan spesifik ya, hal-hal sensitif ya. Kemudian enumerator atau orang yang mengumpulkan informasi pastikan sudah terlatih dan memahami instrumen dengan tepat, gitu ya. Itu hal-hal yang bisa dihindari untuk mengurangi terjadinya error dalam survei kita. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari error dalam entry data? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada 2 opsi atau fitur yang bisa dipakai hanya pada EPI Info. Ada namanya rank check, ada yang namanya logic check. Nanti kita akan praktik bikin rank check sama logic check dalam membuat kuesioner di EPI Info. Jadi saya pernah bilang di minggu lalu, EPI Info itu sangat selektif saat kita menginput data. Kita bisa setting, masukin tanggal, salah tahun aja dia bisa bunyi method wrong years inserted gitu. Bisa. Nah, kata-kata warning box itu kita bisa atur tulisannya mau kayak gimana. Jadi otomatis akan kehapus yang sudah kita entry, kita harus ngentry ulang. Kalau kita salah input, gitu ya. Kayak gitu. Sedetail itu EPI Info. Jadi ada rank check. Rank check itu bisa membuat settingan value dalam tiap pengukuran, misalnya umur. Kolom yang perlu diisi berapa digit. Berapa sih umur tertua orang? Paling 100 ya. Maka cukup 3 digit aja kita ngasih spasi gitu, ngasih tempat untuk diisi 3 digit aja. Jadi kalau dia nulisnya kelebihan, dia akan error gitu, atau nggak bisa diketik lagi. Atau logic check. Logic check ini adalah kemungkinan keterkaitan antar variabel. Jadi logis nggak kalau misalnya tanggal lahirnya misalnya tahun 2015, tapi dia terinfeksi di tahun 2014. Itu tidak logik kan? Nanti ada logic check di sana. Kalau dia salah masukin tahun, nanti akan bunyi error gitu ya. Keluar warning dialog box-nya. Ini hanya bisa dilakukan di EPI Info. Maka harus pakai EPI Info. Jadi Profesor Ferry ini sangat perfect orangnya ya. Jadi beginilah caranya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam melakukan sebuah studi. Gitu. Ya, jadi banyak cara untuk menghindari error. Nanti kita akan belajar jenis-jenis bias ya. Ada bias informasi, ada bias seleksi, ada bias pengukuran, ada bias apa lagi? Udah belajar belum jenis-jenis bias? Macam-macam bias? Belum. Belum. Nanti kita belajar ya. Oke. Alhamdulillah waktunya cukup. Ada yang mau ditanya? Diam semua, ngerti semua atau bingung semua? Ngerti semua atau bingung semua? Masih ada 5 menit lagi. Kalau dipakai buat tanya jawab kayaknya nggak cukup. Ya, waktunya tidak cukup karena hanya 2 SKS. Jadi kuisnya minggu depan ya. Di awal kita kuis dulu. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sebelum kita mulai kuliah. Tadi kan saya mulainya lebih awal, kayaknya tidak apa-apa juga kalau saya selesaikan lebih awal ya. Ada yang mau ditanya nggak? Sudah jelas? Oke, ini nanti rekamannya saya upload di YouTube. Yang minggu lalu udah belum ya? Belum kayaknya ya? Belum, baru analisis data, Miss. Oh ya udah, saya coba upload dulu ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya end meeting ya. Terima kasih.